Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Baik, Nopri. ya Bu, begini boleh minta waktu Ibu sebentar? Baik, siap. Ya mungkin saya akan bertanya sedikit Bu, atau mengambil ilmu dari Ibu sebagai Kepala SMK Negeri 3 Payakumbuh. Kebetulan pada saat ini Nopri sedang sedang melaksanakan CGP Angkatan 11. Jadi untuk tugas mewawancari kepala sekolah, dan salah satunya itu Ibu yang ingin Nopri wawancarai. Oke, baik, disilahkan. Baik Bu, izin menanya nanti Nopri sekitar dilema etika Bu. Jadi mungkin di sekolah kita ini kan banyak terdapat kasus-kasus, tentunya Ibu sebagai kepala nanti akan melihat dari masing-masing individu peserta didik ya Bu. Kemudian kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah ini yang berupa dilema etika itu Bu? Baik, mungkin atas pertanyaan Pak Nopri bisa Ibu jawab bagaimana mungkin kita dapat mengidentifikasi tentang persoalan-persoalan atau dilema etika. Mungkin kita lebih mengarah kepada guru atau GTK ya, guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama tentu kita harus melihat isu-isu itu ada isu-isu yang memang strategis atau isu-isu yang berupa non strategis atau yang negatif. Yang kedua, kita bisa mendapatkan pendataan atau mengidentifikasi melalui laporan, baik itu personal maupun kelompok. Kemudian juga bisa didapat dari temuan atau pengamatan langsung yang kita selalu setiap hari melihat apa-apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Kiranya seperti itu pendataan. Sehingga nanti kita menghimpun dan melakukan pencatatan sehingga ini menjadi data yang bisa mungkin kita jadikan sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Selanjutnya, bagaimana kira-kira Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang sama penting Bu, seperti yang mengandung nilai kebajikan seperti itu Bu? Kira-kira bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan jika Ibu temui kasus-kasus yang demikian? Baik, sebenarnya ini kan persoalan kita sehari-hari. Jadi ketika ada persoalan kita harus mencarikan solusi atau jalan keluarnya. Salah satu dengan berkoordinasi dengan yang berkompeten di bidangnya yang memang terlibat dalam persoalan yang sedang kita bahas. Itu melalui pembinaan-pembinaan, bisa melalui pendekatan persuasif, bisa melalui dialog, bisa melalui koordinasi dan mencarikan solusi sehingga keputusan itu tidak menjadi sesuatu yang salah. Itu kiranya yang pernah kita lakukan di sekolah. Berarti dilakukan dialog ya Bu, pendekatan persuasif. Baik Ibu, mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, dari masalah yang sudah Ibu jelaskan tadi, hal apa menurut Ibu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Kan tadi ada Ibu menjelaskan tentang dialog, pendekatan persuasif, kemudian ada dengan tim. Kira-kira mana yang paling efektif menurut Ibu? Baik, jadi menurut hemat Ibu dan apa yang harus kita lakukan di dalam pengambilan keputusan agar tidak salah, ini perlu pertimbangan. Pertimbangannya apa? Pertimbangan baik itu tentang pribadi maupun pertimbangan kedinasan. Kadang-kadang persoalan itu mungkin menyangkut kepada persoalan pribadi tapi mengganggu sistem kedinasan. Jadi kita harus melihat sudut-sudut itu harus bisa kita pisahkan, ini kepentingannya pribadi, ini kepentingannya kedinasan. Sehingga nanti ketika keputusan itu berdampak kepada pengaruh kedinasan, tentu kita harus melihat di sini bahwasanya persoalan pada guru itu di dalam keputusan harus menyangkut kepada tupoksi. Jadi sebagai guru tupoksinya apa, dan si guru itu harus melihat betapa penting tugas yang telah diembannya di secara kedinasan. Atau ketika itu mengganggu ke pribadi, artinya di situ harus melihat dampak atau manfaatnya mana yang lebih besar persoalan itu dimunculkan
apakah ini mengganggu kedinasan atau mengganggu ke pribadi. Jadi kita melihat harus dibagi ya, ini pribadi dan kedinasan. Kiranya seperti itu dalam mengambil keputusan. Jadi artinya nanti sebagai pimpinan kita tidak salah untuk memberikan hukuman atau punishment atau memberikan reward kepada seseorang. Berarti keduanya kalau bisa itu harus saling ya Bu, saling berjalan ya Bu. Ya, saling berjalan. Kemudian kira-kira dari kasus-kasus tersebut Bu, apakah ada Ibu menggunakan atau menyediakan waktu khusus untuk melakukan pembinaan begitu Bu? Ya, sebenarnya mungkin waktu khusus ketika ada persoalan, tentu kita harus menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Contoh, si A kita dapatkan informasi dia punya masalah, terus langkahnya tentu kita harus menyiapkan waktu, memanggil, kita lakukan pembinaan. Artinya itu kan waktu yang harus kita sediakan. Tidak mungkin tidak kita sediakan sementara ini ada persoalan. Jadi ada waktu yang khusus yang disiapkan. Kemudian Bu, tadi kan waktu yang khusus ya Bu. Kemudian apakah ada tim khusus yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus atau persoalan yang ada pada sekolah ini? Khususnya guru ya Bu? Mungkin kalau untuk ke guru, itu kan persoalan biasanya datangnya dari bawah dulu. Ketika kita temukan persoalan, kemudian kita selesaikan, dan ada yang bisa diputuskan langsung oleh kepala sekolah, dan ada perlunya kita bantuan tim untuk mendiskusikan bagaimana tindakan yang harus kita ambil, dan itu memang bisa kita koordinasikan dengan unsur pimpinan, misalnya dengan wakil kepala sekolah, dengan guru WK, atau dengan koordinator TU, itu kiranya. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, karena mengganggu waktu Ibu di siang hari ini. Dari semua kasus Bu, kira-kira nih pembelajaran apa yang bisa Ibu petik atau nanti bisa ditularkan mungkin ke guru yang lain Bu, dari Ibu, cara Ibu menyelesaikan semua kasus ini, kira-kira bagaimana pembelajaran yang bisa kita ambil? Jadi sebenarnya kasus dilema etika itu akan terjadi di mana saja, dan kita tidak bisa mengantisipasi jauh hari ini tidak akan bisa terjadi, karena ini kan dilema. Dilema etika itu sebentuk, bisa saja dia sebentuk insiden dan kemudian terjadi. Nah, dalam hal ini kita harus melihat bahwasanya sosok guru itu juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena mereka bukan seorang yang sempurna. Dan tentunya dari pihak pimpinan, apa yang harus kita ambil di sini? Berarti pihak pimpinan atau kepala sekolah harus berikan penguatan-penguatan ya, baik secara moral maupun secara material kepada semua guru, baik itu dari guru apa saja, guru mapel, guru produktif. Ya, nah, jurusan itu perlu ada penguatan-penguatan yang sehingga memberikan menutup kekurangan-kekurangan. Jadi jangan kita melihat dari sosok kesalahan saja, tapi kita harus memberikan dukungan sehingga mungkin kita bisa bukan mengantikan dilema itu, tapi bagaimana bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang ada pada guru maupun pada peserta didik, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan lebih baik, aman ya, dan aman. Kira-kira. Berarti sejalan ya Bu dengan ini SMK Negeri 3 Payakumbuh sudah melaksanakan PK ya Bu selama 2 tahun, dan sekarang PK-nya itu apa namanya ini Bu, dapat PK pemadanan kemudian dan PK reguler ya Bu, jadi sejalan. Jadi di sana juga Nofri lihat banyak pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan dari kementerian dan Ibu terapkan kepada guru-guru. Baik Bu, mungkin itu saja untuk tanya jawab kita pada siang hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas apa saja yang sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dan dipetik hikmahnya Bu. Kemudian doakan nanti CGP Angkatan 11 Nofri selesai sampai panen karya Bu.
Terima Ya, kasih Bu. semoga sukses untuk guru CGP. Bagaimana ini adalah sebuah pembelajaran berharga bagi kita dan sebuah kesempatan yang mungkin tidak banyak orang juga yang bisa. Nah, sukses untuk guru-guru CGP SMK 3 Payakumbuh. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.